Nggak bercanda, dalam 25 tahun, awal 2025, ini deflasi terparah. Guys, gempa dekat Indonesia apabila pada 18 hari bulan 3 2025, pasaran saham dekat Indonesia ni buat pertama kalinya sejak tahun 2020 terpaksa dihentikan. Dekat Malaysia malah besar-besaran buka kilang terbaru, tapi dekat kampung kita malah banyak yang sudah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan ngereaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang banyak yang kilang-kilang yang tutup di kampung Mas Farhan, terutama di kilang bagian tekstil. Ya, aku gak mau tahu lagi ya para sahabat. Dulu si Kokori ini selalu membangga-banggakan, katanya ngapain kerja di Malaysia macam itu. Tapi nyatanya kerja di kampung sendiri pun memang susah para sahabat. Yang susah mau diterima, apalagi sekarang yang kilang-kilangnya banyak yang tutup. Susahnya mencari pekerjaan dan tak ada pekerjaan di kampung kita para sahabat. Makanya Mas Farhan itu kasihan apabila menengok orang sampai kena tipu, nak pergi bekerja ke luar negeri, ikut ejen abal-abal sampai pergi ke Kamboja. Di sana kalau nengok video sampai disiksa. Itu kasihan banget para sahabat. Itu entahlah pemerintah kita itu sampai kapan mau mensejahterakan rakyatnya sendiri, sampai kapan rakyatnya selalu menderita macam itu para sahabat. Kalau di Malaysia para sahabat sekarang itu banyak mau buka kilang-kilang untuk mensejahterakan ekonomi dan juga memberi lapangan pekerjaan kepada orang lokal maupun orang asing para sahabat. Jadi kita itu jauh dari segi manapun, kita itu tidak hanya dari segi ekonomi ataupun dari segi apa-apa benda, kita jauh sekali untuk itu para sahabat. Jadi buat Kokori dan rekan-rekan kalian semua itu yang memang benci kepada Malaysia, harap kalian itu sedar diri dan introspeksi diri apa yang berlaku sekarang di kampung kita sendiri para sahabat. Aduh, jadi Mas Farhan gak habis pikir kok banyak produk-produk dan juga kilang-kilang tekstil di situ yang bengkak. Apa hal macam ini para sahabat? Apa karena ada unsur di balik batu atau apa macam para sahabat? Dan teman-teman penasaran seperti apa buruh-buruh di Indonesia itu sampai unjuk rasa tak rela apabila mereka itu diberhentikan secara paksa macam itu para sahabat, karena kilangnya sudah tutup, mau tak mau harus diberhentikan. Ini dia suara buruh-buruh di Indonesia tentang yang kehilangan pekerjaannya. Ini dia. Morgan Stanley menurunkan peringkat ekuitas bursa saham Indonesia menjadi underweight. Ini berita sangat buruk bagi sektor ekonomi. Artinya kinerja atau potensi keuntungan saham Indonesia ke depannya memburuk di bawah saham-saham negara lain. Salah satu alasannya, janji kampanye presiden terpilih untuk menyediakan makan sehat bagi pelajar dapat menimbulkan beban fiskal yang besar kalau bergantung dengan hutang pembiayaannya. Sementara prospek pendapatan Indonesia memburuk. Itu menurut Morgan Stanley. Morgan Stanley menyoroti kondisi moneter dan fiskal Indonesia yang terus melemah, yang sudah masuk tahap berbahaya bagi perekonomian Indonesia ke depan. Adakah pejabat dan masyarakat menyadari betapa parahnya ekonomi Indonesia ke depan? Belum kebayang ya. Fakta, semua strata ekonomi masyarakat Indonesia mengalami penurunan penghasilan, terutama kelas menengah ke bawah. Penghasilan yang turun ditambah pada saat yang sama ketersediaan lapangan kerjanya sedikit, terutama oleh kelompok menengah ke bawah. Di tengah situasi yang sedang memburuk, terdengar kabar pemerintah akan meningkatkan rasio utang pemerintah terhadap PDB dari 39% saat ini menjadi 50% dalam 5 tahun ke depan. Artinya ketentuan atau undang-undang yang membatasi defisit APBN sebesar maksimal 3% dari PDB akan dinaikkan. Berita ini membuat kurs spot rupiah langsung anjlok.
kurs spot rupiah menyentuh 16.477 per dolar. Padahal kurs rupiah masih bertahan di sekitar 16 ribuan atau 16.280 per dolar pada paginya. Aslinya, Bank Indonesia tidak berdaya sama sekali, juga tidak dapat menahan laju penurunan kurs rupiah yang sangat cepat. Kalau dianalisa secara mendalam, rencana kenaikan rasio utang menjadi 50% menunjukkan tim ekonomi yang sedang bingung atau panik untuk bisa memenuhi janji kampanye terkait makan siang gratis atau susu gratis, serta beban raca perdagangan yang minus, ditambah beban hutang pemerintah yang besar. Mengatasi permasalahan tersebut dengan meningkatkan defisit APBN dan menaikkan rasio utang menjadi 50% malah menjadi bumerang. Kurs rupiah akan anjlok ke angka 17.500 bahkan 18.000. Itu bukan mustahil akan tercapai. Mau bukti lagi bahwa ekonomi Indonesia dalam bahaya? Kita rangkum masalah dalam negeri. Inilah data-data ekonomi yang ada saat ini yang cukup memberikan kecemasan bagi berbagai pihak. Satu, pertumbuhan kredit itu menurun. Pertumbuhan kredit bulan Februari mencapai 11,28. Angka ini lebih rendah dibandingkan Januari yang tumbuh 11,83 year on year. Berdasarkan jenis penggunaan, mayoritas pembiayaan adalah untuk rumah tangga, mengalami kemunduran. Untuk kredit multiguna, yakni 39,3% menjadi 37,7%. 2% itu gede sekali. Pada kredit kendaraan bermotor juga lebih rendah. Begitu pula pada kredit peralatan rumah tangga yang menurun menjadi 12% dari sebelumnya 12,9%. 2. Suku bunga acuan tinggi. Suku bunga yang tinggi ini berdampak pada kredit yang berpotensi akan semakin mahal. Jika bunga kredit terus merangkak naik, maka masyarakat cenderung tidak mau untuk mengambil kredit baik secara perorangan maupun perusahaan untuk ekspansi bisnis. Alhasil, pertumbuhan ekonomi dapat terganggu. 3. Harga pangan tinggi. Harga beras di dalam negeri terpantau terus melonjak hingga berulang kali pecahkan rekor. Harga beras premium sempat menembus 16.500 per kilo dengan beras medium sekitar 14.500 per kilonya. Harga beras memang terus mengalami kenaikan sejak Agustus 2022. 4. Rasio NPF naik. Rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing finance, industri multifinance, merangkak naik pada tahun ini. Hal ini diikuti pula dengan melambatnya pertumbuhan pembiayaan. Kemudian diikuti oleh melambatnya pertumbuhan piutang di industri multifinance, utamanya sektor otomotif. Selain menurunnya daya beli, perusahaan pembiayaan juga tengah berhadapan dengan kondisi sulit mencari debitur yang berkualitas. Selain permasalahan dalam negeri, kita harus melihat ada 6 tantangan besar yang harus dihadapi dunia ke depan, seperti suku bunga tinggi, perang dagang negara besar, volatilitas harga komoditas, ketegangan geopolitik, mulai menuanya populasi dunia, hingga buruknya dampak perubahan iklim. Sahabat, kita semua setuju, geopolitik dunia baru akan membuat tatanan ekonomi baru. Pertanyaannya, mana tatanan ekonomi Indonesia ke depannya? Masa dinaikin rasio utang sih? Peace. Indonesia resmi financial crisis. Jam setengah 12 tadi baru aja ada pembekuan sementara perdagangan akibat penurunan IHSG. For some context teman-teman, IHSG itu disuspend terakhir tahun 2008 pas financial crisis dan 2019 pas pandemi. Sekarang nggak ada perang, nggak ada badai, nggak ada apa-apa, disuspend lagi. Gue setuju banget sama komentar ini. Buzzer bisa dikerahkan, media bisa diarahkan, pejabat bisa ngeles bilang semuanya aman terkendali, tapi market gak bisa dibohongin. Angka itu gak bisa direkayasa. Investor gak akan taruh di duitnya di negara yang tiap hari isinya korupsi, bancakan anggaran, dan skandal yang ujung-ujungnya cuma jadi drama. Ini tamparan banget sih untuk pemerintah kita. Market never lie. Ini ada yang ngomong nih, Indonesia terang, pala kau yang terang kayak bohlam. Pandemi enggak, perang enggak, market disuspend. Dan per hari ini, IHSG itu udah anjlok 7%. Ini gila banget sih guys. Menurut kalian gimana? Indonesia udah resmi belum financial crisis? Komen. Bayangin, di 2024 lebih dari 53.000 orang di Indonesia dipaksa berhenti kerja. Gak main-main, mereka kena PHK teman-teman. Jawa Tengah jadi juara dengan 14.000 lebih orang kena PHK. Dan Banten nyusul dengan posisi kedua itu sebesar 9.000 lebih korban. Gak kebayangkan segitu banyaknya orang tiba-tiba nganggur. Tapi teman-teman, kenapa sih ini bisa terjadi? Ya, ada apa di balik angka-angka mengejutkan ini? Kebanyakan kasus PHK ini datang
orang dari industri manufaktur, khususnya tekstil, garmen, dan alas kaki. Ada sesuatu yang lebih besar di balik ini. Satu kata, krisis. Pabrik-pabrik ini nggak bisa lagi bersaing di pasar. Kalah saing dan pendapatan menurun inilah yang bikin banyak bisnis ambruk. Dan gaya hidup konsumen yang berubah makin memperparah keadaan. Ini bukan cuma soal angka, teman-teman. Tapi di balik setiap korban PHK, ada keluarga yang bergantung, kan? Ada masa depan yang terancam. Mereka bukan sekedar statistik, tapi orang-orang yang harus bertahan hidup tanpa kepastian. Kita nggak bisa nutup mata masalah ini. Ekonomi kita tergantung pada kesejahteraan pekerja. Jadi, jangan diam. Dukung mereka. Suarakan masalah ini dan dorong solusi dari pemerintah serta perusahaan. Karena ini masalah kita semua. Share pendapat kalian, drop komen, teman. Guys, gempa dekat Indonesia apabila pada 18 hari bulan 3 2025 pasaran saham dekat Indonesia ni buat pertama kalinya sejak tahun 2020 terpaksa dihentikan dagangannya untuk sementara waktu. Apabila pasaran saham Indonesia jatuh sebanyak 7%, guys. Okey, kalau korang tengok video-video saya sebelum ni, saya ada bagi perhatian lebih sikit terhadap ekonomi Indonesia ni sebab pada saya dia adalah sesuatu yang mesti kita kena perhatikan. Korang ada tengok tak video saya sebelum ni yang saya kata bahawa di peringkat awal tahun 2025 diorang dah alami bajet defisit. Ini satu benda yang sangat serius, guys. Jangan main-main bila sesebuah negara tu dia alami bajet defisit sejak awal tahun ni. Dia adalah satu perkara yang sangat rare tau. Sebab biasanya defisit akan dialami pada pertengahan tahun hingga hujung tahun. Ini secara tak langsung membuktikan bahawa ekonomi Indonesia ni dia hadap masalah yang agak serius sekarang ni. Okey, ada lagi satu perkara yang bagi kesan yang besar terhadap pasaran saham dekat Indonesia ni. Apa, guys? Tengok ni Baru-baru ni ada ura-ura yang mengatakan bahawa walaupun berita ni belum benar lagi tapi sudah berlega-lega lah dan menjadi sebuah spekulasi bahawa Menteri Kewangan Indonesia iaitu Sri Mulyani dikabarkan akan meletakkan jawatan. Benda ni seterusnya telah mengakibatkan panik di kalangan pelabur yang menyebabkan mereka membuat sell off lah. Akan tetapi timbalan speaker dia dah buat kenyataan lah bahawa Sri Mulyani ni dia tetap akan kekal jawatan sebagai Menteri Kewangan. Statement yang cepat dan pantas ni memang kena buat, guys. Kalau tak, investors akan panik lah. Lebih-lebih lagi Sri Mulyani ni dia bukan orang sembarangan tau. Sri Mulyani ni dia adalah seorang pakar ekonomi yang terkemuka dan sangat berpengaruh terutamanya dekat Asia Tenggara ni. Kalau korang nak tahu, dia adalah bekas Managing Director dekat World Bank. Dan dia juga dikatakan sebagai seorang yang sangat berpengaruh untuk mempengaruhi hala tuju ekonomi Indonesia ni. Kalau dia letak jawatan, memang panik lah jawabnya. Cuma dalam keadaan ini, investors biasanya dia akan tunggu, dia akan tengok apa yang pentadbiran akan buat lah. Adakah akan ada pengumuman tertentu yang akan menyokong ekonomi ataupun akan membuatkan pentadbiran menyuntik wang ke dalam ekonomi untuk menyokongnya? Kalau tidak ada pengumuman yang pantas untuk menyokong ekonomi ni, benda-benda macam ni biasanya dia akan bagi kesan yang tak baik kepada pasaran saham. Sementara tu, kita dekat Malaysia pun kita kena sentiasa waspada, berada dalam keadaan yang berhati-hati, guys. Sebab macam saya cakap, tahun 2025 ni dia penuh dengan ketakpastian. Okey, guys, apa pandangan korang tentang video ni? Kalau korang ada sebarang pandangan, pendapat dan sebagainya, drop dekat ruangan komen, guys. Assalamualaikum. Jangan lupa share dan like video ni macam biasa lah. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Bahkan para pekerja, para warga-warga yang di negara kita itu sampai tak rela, sampai pecah itu kilang macam itu. Ada yang ambil CCTV. Pokoknya mereka itu ada yang bakar-bakar macam itu. Mereka itu seolah-olah tak terima, tapi apalah buat, ini sudah berlaku macam itu kan. Karena memang mungkin produk dekat sana itu, kilang itu jual beli dekat sana, daya jual belinya mungkin sudah menurun macam itu. Jadi pemasukan sudah tak ada, jadi bankrupt, mau tak mau pekerja harus diberhentikan macam itu. Dan ada beribu-ribu orang yang kena PHK macam itu para sahabat. Mungkin para oknum-oknum si apek-apek Sindo ini tak menengok video ini, apa yang berlaku di negara kita sendiri, malah menyebut tentang subsidi dekat Malaysia. Katanya subsidi dekat Malaysia itu akan habis 15 tahun lagi. Apalah nak meronyan ini kokori.
Akulah tak tahulah orang yang benci, oknum-oknum yang benci kepada Malaysia ini, mereka tu tiap hari yang dibahas Malaysia sahaja para sahabat dan teman-teman. Jadi hari ini ada berita gembira buat para sahabat karena setelah repatriasi kemarin sudah habis tema tempoh dari bulan 12 itu yang 2024, sekarang malah diberi kelonggaran oleh kerajaan Malaysia, ada kesempatan bagi pekerja asing yang tanpa dokumen duduk dekat Malaysia boleh beraya dekat kampung balik dengan serah diri. Itu peluang terbaik untuk para sahabat sekalian semua. Jadi buat sahabat-sahabat, kalau memang sudah banyak tabungan, jadi kalian itu tak perlu bayang fikir dan tak perlu lalu belakang, tak perlu nanti apabila di Barakang juga ada yang menjaga di perbatasan maritim Malaysia, takut terjadi hal-hal lagi, kalian itu baliklah serah diri saja, jangan datang secara haram dan balik jangan secara haram pula, balik serah diri, macam itu saja para sahabat. Mungkin video sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Pandit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.